Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel Duri PS. Di siang hari ini Duri PS berada di Pasar Pulung Kencana. Ini adalah pasar pulung yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, yang lebih tepatnya berada di Tiuh Pulung Kencana. Pasar ini dibangun oleh pemerintah daerah Tulang Bawang Barat. Di sisi lain, pembangunan pasar Pulung Kencana ini memberi manfaat kepada banyak masyarakat, terutama di lingkup Pulung Kencana sendiri. Salah satunya adalah tempat parkir. Jadi dari sekian luas pasar Pulung Kencana ini ada beberapa titik parkir yang bisa dimanfaatkan oleh sebagian orang yang mau mengurus parkir. Dan saya akan mewawancarai salah satu pengurus parkir yang ada di pasar Pulung Kencana, karena hari ini adalah hari Minggu atau hari pasaran di pasar Pulung Kencana. Hari ini pasaran cukup ramai, banyak pengunjung, dan parkiran pun agak mulai penuh ya, dipenuhi parkir. Lalu berapakah pendapatan parkir per orang, atau per titik, dan siapa-siapa aja, nanti saya akan berbincang-bincang dengan yang mengurusi parkir di sini, atau parkir yang berada di titik di sini. Pasar ini cukup megah. Kalau untuk di Kabupaten Tulang Bawang, pasar ini pasar yang paling besar dan unik. Bentuknya pun unik ya, seperti mall yang ada di kota-kota besar. Tidak seperti pasar-pasar pada umumnya, toko kecil, depannya toko, ruko, lantai 1, lantai 2. Namun di sini bentuknya sangat unik ya teman-teman. Ini tidak ada ruko, tidak ada ruko lantai 1, lantai 2, semuanya sama. Namun untuk para pedagang yang ada di dalam, yang di tengah itu ada lantai 1 dan lantai 2. Untuk lantai satunya pedagang sembako. Untuk yang di lantai 2 di atas itu pedagang yang bersih-bersih seperti baju, sepatu. Dan ini adalah salah satu tukang parkir yang mengurusi parkir di titik ini, teman-teman. Kita tanya namanya siapa. Mas, parkir di sini ya Mas ya? Iya, parkir di sini. Oh, mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Mas. Ya, Namanya siapa Mas? namanya Mas Hendra. Mas, namanya Mas Hendra ya. Beliau udah lama ya Mas di sini ya? Sudah lama. Semenjak pasar Pasar lama. lama ya. Oh, jadi udah cukup lama sekali. Pasar lama berarti tahun berapa Mas? Itu tahun 2003. 2003, sekarang udah 2022. Hampir berapa itu? 10 Ya, hampir 20 tahun loh. Sekitar itulah, hampir 2002 apa? Hampir mencapai 20 tahun. 2003, 2017, 19 tahun lah ya. Iya, ya. Oh, sekitar itulah, ya. Ah, 19 tahun.
Udah cukup lama lah Iya, berarti. udah cukup lama parkir di Pulung Kencana ini. Mulai dari pasar lama sampai pasar penampungan, Dengan baru. terus pasar baru ini. Jadi udah cukup lama sekali ini. Untuk pasar baru ini Mas, ini kan pasarnya sangat unik sekali ya, tidak seperti pasar-pasar lain. Biasanya kalau pasar lain itu ruko depannya lantai 1, lantai 2 mungkin, terus di dalamnya ada warung-warung kecil. Tapi kalau di sini kita lihat teman-teman semuanya, tempatnya unik seperti mall, mirip dengan mall yang ada di kota-kota. Atau mungkin ini memang pasar persiapan untuk nanti Tulang Bawang Barat menjadi kota. Mungkin ya persiapan, karena dilihat dari bangunannya sangat kokoh sekali ini cor-corannya. Kalau di parkir di sini ada berapa titik ya Mas? Selain punya sampean ini. Setahu saya itu sekitar ada 25 titik. 20. Itu belum aktif. Oh iya iya. Itu nggak aktif. Yang aktif ini kurang tahunya berapa ya, paling minimal itu 21 titik yang aktif. 21 titik parkir ya, termasuk yang di sini ya Mas. Di sini. Kalau di pasar-pasar lain tuh biasanya kalau tukang parkir yang sudah terupdate oleh dinas, ada ini enggak kartu anggota atau nanti setoran berapa gitu? Kedepannya itu Atau mungkin ibaratnya kepala ininya itu minimal kedepannya itu mungkin ada SK-nya, SK dari bupati. Tapi ini kan belum turun. Cuman yang dipakai kan SK yang sementara ini SK desa dulu. Oh iya Karena iya. kan kami kan dulu dari desa pindah ke Pemda. Karena udah lah orang lama ya Mas ya. Iya, kena orang udah lama. Kalau setorannya per bulan berapa Mas? Ini Apa, per hari? hari. Berapa? Per hari itu tergantung lihat keadaan. Tergantung lihat keadaan ya, minimal ya berapa lah gitu keadaannya misalnya. Saya dengar kalau di pasar Mulya Asri di desa Tiuh sebelah itu sekarang setoran per harinya itu 50.000 katanya. Benar nggak? 50.000 memang benar. Kami juga diterapkan 50.000. Tapi kan cuaca keadaan Tubaba ini kan lagi ibaratnya lagi pembangunannya besar-besaran. Satu, kedua itu ibaratnya penduduknya ini mengeluhkan coba kenaikan harga itu. Ya. Dampak dari naik BBM ya. Ya, dampak dari kenaikan BBM. Ini sekaligus saya sampaikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, sampai-sampai ke pemerintah pusat nih Pak Jokowi. Kalau mau naikkan BBM ya mbok ya mikir-mikir dulu. Ya ini nasibnya orang-orang kecil ini. Enak ya, mungkin yang enak ya, ada yang dapat bantuan itu kan skalanya kecil sekali yang dapat bantuan, dan itu pun dapat 600.000 atau nggak nambah kaya lah ya. Tapi sebagian besar mengeluh karena dampaknya semua kebutuhan naik, dari ongkos transportasi, terus kebutuhan pokok semuanya pasti ikut naik karena dampak dari BBM itu sendiri. Kalau perharinya nih rata-rata nih Mas, ya nggak pastilah berapa kira-kira. Perharinya itu biasa kami mendapat misalnya nih ya, kalau waktu itu 150. 150 itu belum bagi sama kawan. Oh, berapa orang nih itu yang satu titik ini Mas? Satu titik itu 2 orang. Jadi masalahnya sepi nggak sepinya kan kita nggak tahu. Jadi kalau dia ukurannya ramai itu ya sekitar 200 itu bagi 2, kadang ya sekitar 50 misalnya. Berarti tinggal 150 bagi 2 75. Belum bersih tuh. Perkiraan rata-rata sehari dapat 200, dipotong setoran dari Kordinas 50, tinggal 150. Karena yang jaga orang 2 dibagi 2 berarti rata-rata 75.000 lah ya sehari. Itu belum
bersih itu, Masih belum kotor. makan, uang makan, Oh. uang rokok misalnya kan. Apalagi BBM sekarang naik. Kalau itu sama aja kerja sehari upah 75.000. Oh. Ini gimana baginya ya kebutuhan di Nah, ya rumah. itu, maksud saya, Sedangkan kita kerja di pabrik aja 100.000 sekarang. minimal. Di PT-PT itu sekarang di Provinsi Lampung 100.000 UMR-nya. Itu aja untuk karyawan yang kecil, untuk karyawan yang tetap, yang pengawas itu udah lebih lebih besar lah, lebih dari 100.000. Ini masih kotor. Untuk ini resiko-resiko yang lain Mas, biasanya kalau parkir yang sudah terdaftar itu kan ya nggak minta sih ya, namanya musibah kita nggak tahu. Kalau ada yang hilang motor itu hitungannya gimana Mas? Nah, itu kurang jelas. Kami juga kalau dari pusat Pemda itu kurang tahu kami. Kalau di desa itu kita harus musyawarah. Ya entah ganti rugi separuh, entah tergantung yang punya. Nah, jadi kita ini alhamdulillah kita ini di sini belum pernah ada yang hilang. Belum pernah ada ya. Kita jangan mengharapkan Mudah-mudahan yang nggak hilang ada. lah. Mudah-mudahan jangan nggak ada. Soal juga masalah itu kan kita belum terjadi, belum tahu. Nah, kalau itu belum tahu saya kalau dari dampak itu, dampak kehilangan itu, kalau dari parkir sekarang, Ya istilahnya antisipasi aja lah ya Mas ya, nah, antisipasi. kita aja itu. Mudah-mudahan nggak terjadi. Mintanya nggak terjadi, aman-aman aja. Untuk sementara terima kasih untuk bincang-bincangannya sama Mas siapa namanya? Mas Hendra. Mas Hendra asal Pulung Kencana. Mudah-mudahan bisa berbagi dengan teman-teman yang lain pengalaman-pengalamannya selama jadi parkir di pasar. Jadi pahit manisnya ya seperti itu ya. Memang kalau enaknya kerjanya kita nongkrong aja ya. Enaknya itu nongkrong, nggak terlalu panas. Cuman tetap ada resiko-resikonya. Kalau kerja di tempat lain mungkin di pabrik atau di areal panas ya. Ya semuanya ada kelebihan ada kekurangannya lah gitu. Kerjanya ini ya ada resikonya. Yang penting niatnya kerja sambil ibadah, mudah-mudahan berkah ya Mas. Ya, ya. Terima kasih bincang-bincangnya, sampai ketemu lagi. Aku ya,